Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Tiarani Putri Fatona, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Saya akan menjelaskan bagaimana mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Beberapa anak yang berasal dari keluarga miskin seringkali tidak terperhatikan lantaran orang tuanya memiliki banyak keturunan. Namun, banyak juga anak sukses justru berasal dari keluarga miskin. Lantaran anak dari keluarga mampu terlalu berleha-leha. Pola asuh orang tua adalah kuncinya. Tak harus anak tersebut berasal dari keluarga mampu ataupun dari keluarga kurang mampu. Dalam momentum Hari Anak Sedunia, psikolog anak dan keluarga Vera Itabiliana Hadiwijojo meminta para orang tua dari keluarga manapun agar tetap mendidik anak. Sebab pola asuh akan mempengaruhi karakter anak dalam tumbuh kembangnya hingga dewasa. Misalnya dengan menabung, punya nilai baik di sekolah dan lainnya, sehingga anak tetap harus berusaha. Selain itu, orang tua dari latar belakang ekonomi kurang mampu juga harus tetap memotivasi anaknya. Anak tetap bisa berprestasi dari dorongan semangat orang tuanya. Orang tua yang kekurangan pun tetap mendorong anak untuk meraih apa yang dia inginkan. Tidak dipatahkan karena kondisi ekonomi semata. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Sebagai seorang guru, sudah menjadi tugas kita untuk mendidik semua peserta didik kita dengan adil tanpa membeda-bedakan mereka. Tidak memandang tinggi anak dengan latar belakang ekonomi baik dan begitu pun sebaliknya. Sebagai seorang guru, kita dihadapkan dengan problematik peserta didik yang berbeda yang dapat dipengaruhi dari latar belakang ekonomi orang tuanya. Anak dengan latar belakang ekonomi orang tua yang baik biasanya memiliki fasilitas belajar yang baik, tetapi juga biasanya kurang perhatian orang tua akibat dari kesibukan kedua orang tuanya. Maka tugas seorang guru dalam hal ini adalah memberi perhatian kepada mereka tanpa mengurangi perhatian kita kepada peserta didik lainnya. Sedangkan anak dengan latar belakang ekonomi orang tua yang kurang baik biasanya memiliki problem dengan biaya fasilitas belajar, tetapi memiliki cukup perhatian orang tua dalam kegiatan belajarnya. Biasanya mereka kurang percaya diri dan minder. Maka tugas seorang guru memotivasi mereka tanpa melupakan peserta didik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nafdila, saya dari kelompok 2. Di sini saya bersama teman saya Galuh Novitasari akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai popularitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya etnis, suku, dan aliran atau agama. Menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda, pengembangan literasi etnis dan budaya, pengembangan pribadi, serta memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Novitasari dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pendidikan multikultural yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan nilai-nilai dalam pendidikan multikultural.
Yang pertama yakni tentang prinsip-prinsip. Yang pertama didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia. Yang kedua ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yakni prinsip globalisasi. Ketiga prinsip ini dikemukakan oleh Tillard dan sudah dapat digambarkan bahwa arah dari pendidikan multikultural yaitu untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan keberagaman beberapa aspek dalam kehidupan yang modern ini. Kemudian yang berikutnya yakni nilai-nilai. Yang pertama nilai kesetaraan, yaitu nilai yang memberikan kesetaraan dan perlakuan yang seimbang baik bagi mayoritas maupun minoritas, dan bukan yang mayoritas yang berkuasa. Juga memberikan kesempatan yang sama besar bagi setiap etnisitas masyarakat. Yang kedua yakni nilai toleransi, yaitu sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu, tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang berikutnya yaitu nilai pluralisme, yaitu menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budaya masing-masing. Setiap kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip dan nilai-nilai dari pendidikan multikultural, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dengan materi yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Kali ini saya akan membawakan materi terakhir, yakni mengenai gender dalam pendidikan di Indonesia. Pengertian gender menurut Simatau merupakan perbedaan peran, status, pembagian kerja yang dibuat oleh sekelompok masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Singkatnya, gender yang umum diketahui, yang kita ketahui yakni seorang lelaki dan seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kesetaraan gender. Seperti yang kita lihat, kesetaraan gender ini bertujuan agar baik laki-laki maupun perempuan bisa memperoleh kesempatan atau memiliki akses serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya, problematika gender dalam pendidikan. Yang pertama, akses. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah, belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan. Selanjutnya, partisipasi. Aspek partisipasi di mana tercakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Yang ketiga, manfaat dan penguasaan. Kenyataan banyaknya angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan Untuk itu semua, agar mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan dan perlakuan yang setara dan adil.
Kesetaraan gender dalam pendidikan. Alhamdulillahnya, seiring berjalannya waktu, kesenjangan gender pun menghilang, tergantikan oleh kesetaraan gender dalam pendidikan. Sebagai buktinya, yakni terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan khusus perempuan. Tidak ada batasan antara tenaga pengajar, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kaum perempuan pun bisa bekerja di luar rumah, tidak hanya bekerja di dalam rumah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.